Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ID Muhammad. Membahas tentang jatuh cinta emang gak ada habisnya. Nih saya kasih tahu, jatuh cinta itu sederhana lor. Tapi jatuh cinta itu sangat mengerikan. Apalagi cuma kamu yang menginginkan hubungan bertahan lama, tapi pasangan kamu gak ada niatan untuk bertahan lama. Miris. Apa iya yang menjadi korban patah hati itu selalu cewek? Kata siapa? Cowok juga bisa patah hati. Dan gak sedikit yang menjadi korban karena cinta. Memperbaiki hati yang hancur itu tidak mudah lor. Tidak ada cara cepat untuk menghentikan rasa sakitmu itu. Malah saya pernah dengar ada yang sampai bunuh diri gara-gara sakit hati. Ada juga yang sampai jadi pembunuh gara-gara patah hati. Ini hanya gara-gara jatuh cinta. Dan berhenti mencintai itu bukan pilihan. Saya paham, pas kamu jatuh cinta, pas kamu cintanya ditolak, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ditinggal demi cowok atau cewek yang lebih wah daripada kamu. Waduh, rasanya ambiar tenan. Tapi itu jangan jadikan untuk menghalangi kamu untuk mencintai lagi. Karena rasa sakit yang datang dari cinta yang mendalam akan membuat cintamu semakin berbuah. Terus bagaimana cara kita mengatasi rasa sakit itu? Don't worry, karena saya akan kasih 7 tips memperbaiki hati yang patah. Ini saya ambil dari para ahli, curhatan teman-teman, dan dari pengalaman pribadi saya. Yang pertama, rasakan dan lewati rasa sakit itu. Saya paham tugas paling berat bagi seorang yang hancur hatinya yaitu berdiam diri dan merasakan kehancuran itu. Tapi itulah yang harus kamu lakukan. Misalnya kamu punya kenangan pahit di suatu tempat, atau apa-apa yang mengingatkan rasa sakit itu muncul kembali. Terapis yang bagus untuk menguatkan kamu yaitu kunjungi tempat itu berulang kali. Atau sering-seringlah gapai hal-hal yang mudah dalam mengingatkan rasa sakit itu. Dan jangan sungkan untuk membahas tentang hal-hal yang mengingatkan masalah-masalah yang merobek hatimu. Karena dengan kamu melewati rasa sakit yang hebat, kamu akhirnya muncul sebagai orang yang lebih kuat, yang siap untuk mengatasi masalah secara langsung. Ingat, perasaan sakit hati itu harus dilawan, bukan malah menghindarinya. Karena dengan melawan rasa sakit itu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan jika kamu menghindari rasa sakit itu, kamu akan merasakan trauma yang mendalam dan sulit untuk percaya kepada siapapun, bahkan untuk jatuh cinta. Yang kedua, lepaskan dan nikmati kemerdekaanmu lagi. Mencoba mengisi kesendirianmu tanpa harus terburu-buru untuk membangun hubungan baru lagi. Menurutku jalan langsung menuju kebahagiaan dan kedamaian adalah mindset. Salah satu pemikiran yang paling membuatmu bebas atau merdeka ketika kamu tenggelam dalam kesedihan adalah saya bisa, saya kuat, saya tidak butuh siapapun atau apapun untuk membuat saya bahagia. Memang sulit sih untuk percaya pada diri sendiri bahwa kamu bisa tanpa ada seseorang di sampingmu. Tapi kamu harus yakin, kamu harus bisa. Isilah kesendirianmu dengan kegiatan yang kreatif dan lebih semangat lagi. Karena motivasi terbesar yaitu dari diri sendiri. Dan kebahagiaan akan muncul dari dalam dirimu seiring kamu berpikir positif. Yang ketiga, biarkan pikiranmu untuk berimajinasi. Kesedihan yang timbul akibat rasa cinta itu salah satunya dari kerinduan terhadap seseorang yang dicintainya. Berbeda dengan dikhianati atau disakiti. Bukan rindu yang muncul, tapi luka dan kebencian. Banyak teman saya mengalami ini. Dan salah satu cara yang manjur untuk mengurangi rasa sakit hati itu dengan bebaskan pikiranmu untuk berimajinasi. Imajinasi dengan diiringi logika sehat itu bisa menciptakan pemikiran yang tiba-tiba jadi sok puitis, tiba-tiba membuat kamu
menciptakan kalam hikmah tentang cinta, cerita pendek, novel, dan lain-lain. Gak ada salahnya kamu berimajinasi, gak ada salahnya kamu berandai-andai. Kalau itu bisa membuat tenang dan melupakan rasa sakit, kenapa enggak? Karena sebuah karya muncul dimulai dari berimajinasi. Yang keempat, membantu orang lain. Kalau ini dari saya pribadi, ketika saya sakit hati, satu-satunya penangkal untuk kesakitan saya adalah mengurung perasaan saya dan mengurutkannya, kemudian berusaha menemukan manfaat dan hikmahnya. Ini kayaknya cocok bagi kamu, orang-orang yang punya rasa kasih sayang tinggi. Ketika kamu mengalihkan perhatian ke orang lain, terutama ke orang yang berjuang melawan rasa sakit hati yang sama dengan yang kamu rasakan, kamu bisa melupakan diri sendiri untuk waktu yang kamu bagi terhadap orang lain. Ringan tanganlah untuk orang lain. Seiring berjalannya waktu, kamu akan merasakan seperti ada keajaiban dalam hatimu. Karena dengan berbagi atau membantu orang lain, secara tidak langsung kamu menciptakan rasa bahagia dalam hatimu. Yang kelima, tertawa dan menangislah. Tertawa sudah menjadi hal lumrah untuk melupakan hal-hal yang tidak enak, termasuk ketika kamu lagi merasakan sakit hati. Dan itu sudah banyak yang tahu. Kalau guyonan, bercanda, atau apapun yang kelihatan lucu, itu bisa menghilangkan stres. Dan menangislah kalau itu membuat hatimu lega. Itu sih kalau cewek yang sakit hati biasanya diekspresikan dengan tangisan. Menurut penelitian, air mata menangis itu bisa mengurangi stres secara emosional. Jadi menangislah. Persilakanlah kekuatan air matamu untuk menyembuhkan lukamu. Yang keenam, ciptakan dunia baru. Ini sangat penting. Ketika kamu patah hati, butuh yang namanya kegiatan untuk mengurangi rasa lukamu. Jangan sampai berlarut-larut mikirin dia yang sekarang ninggalin kamu. Masa lalu dengan dia buang aja ke laut. Cukup buat pelajaran, tak perlu dikenang. Biar gak sedih-sedih terus, ambil kesempatan ini untuk mencoba kesibukan-kesibukan baru. Misalnya ikut komunitas, bisa baca buku, bisa nge-gym, bisa yoga, dan lain-lain. Pokoknya ciptakan dunia yang nyaman menurutmu. Yang ketujuh, temukan harapan baru. Percayalah, setelah kesedihan akan datang kebahagiaan melalui orang yang berbeda. Percayalah, kekosongan yang menyakitkan yang kamu lalui tidak akan bertahan lama. Percayalah, habis gelap terbitlah terang. Percayalah, pada suatu hari nanti kamu akan bersemangat dengan kehidupan yang lebih baik. Percayalah, jika kamu berusaha keras untuk melanjutkan hidup, akan ada senyum dari bibirmu tanpa ada paksaan. Karena dengan memaafkan dan menghilangkan ketakutan akan ada harapan baru. Itulah sedikit trik dari saya. Semoga bermanfaat. Dan ingatlah, jangan takut untuk mencintai lagi. Karena ketika hati patah, ada dua pilihan: menutup hati sehingga tidak ada lagi yang masuk, atau kita bisa mencintai lagi. Silahkan pilih yang mana. Semua kembali ke pribadimu masing-masing. Ketika cintamu benar-benar memberi dan menerima, dia yang kamu cintai tidak akan meninggalkan hatimu, bahkan ketika dia pergi darimu. Rasa sakit yang kamu rasakan akibat dari cinta yang mendalam akan membuahkan hasil yang bermanfaat. Terima kasih, saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.